Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Apa maksud saya? Al-Islamu ya'lu wa la yuqdah alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Antum tidak usah buktikan Islam itu benar. Antum sholat 5 waktu dengan baik dan antum menjadi pejabat bela Islam. Itu saja. Tidak usah antum bela argumen Islam. Kami yang akan bela. Yang penting antum jadi pejabat bela agama ini. Jangan antum jadi pejabat mau cari suara berebut datang ke masjid, cari mana pengurus. Balik ke pakai baju koko lagi, baju bagus. Balik ke coba minta tolong anu. Mohon maaf sudah ini kurang hadir di masjid ini. Jadi dalam rangka apa Pak? Ini Pak, besok saya mencalonkan bupati pada lawan nama. Besok saya mau beli Pak satu nama. Begitu gak lolos saja harus dikasih akhirat alasan kopi. Kan gitu. Nah, antum gak usah benarkan. Orang kafir yang benarkan. Makanya Amerika, Jerman, Australia berlomba-lomba orang masuk Islam. Tanyakan mereka apa status mereka, siapa mereka, bagaimana sebab kerja etos kinerja yang mereka lakukan di tengah masyarakat, posisi mereka dalam kompleksitas masyarakat. Semua orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang punya kompetensi yang baik, ilmuwan, saintis, mereka masuk Islam. Ibu bapak, sholat 5 waktu, kuat pertahankan iman Islam sampai pilihan kubur. Jangan bermunafik terhadap agama ini. Bantu para ulama, bantu ulama itu bukan kita doain, bantu ulama itu hargai nama mereka. Ini bukan persoalan prinsip. Saya dengan prinsip dekat. Pabrik bisnis SBI, saya seorang pendakwah, nggak ada hubungan. Beliau orang Arab, saya orang Manado. Tapi ketika mengganggu simbol keturunan Zuriatim daripada Nabi, anak cucu Nabi, fatal negara ini. Jangan coba-coba. Bani Israel itu semua Nabi yang diutus oleh Allah dibunuh oleh Bani Israel. Apa sekarang negara Israel itu tidak pernah berkembang, kecil sekali. Otaknya juga di mana-mana merampok. Semua kejahatan di dunia ini adalah ulah daripada otak Yahudi. Yahudi Asia mana Ustaz? Yahudi Asia Cina. Berjalan kerjasama, sekarang perang dengan Donald Trump. Dari kejadian termasuk virus ini. Kalau betul ada video saya, ini adalah merupakan studi antariksa. Kalau kita belajar tentang studi atmosfera, lapisan tipis matahari itu namanya corona. Corona itu suhunya 1 juta derajat Celcius. Warnanya abu-abuan, berduri. Kok bisa ada ini? Analisa kami, ini adalah senjata biologis. Sebelum ada corona, ada pertarungan geopolitik, ada pertarungan lintas diplomasi dunia. Garis akan diplomasi antara China dan Amerika, pertarungan dagang, imbasnya sampai kepada ekonomi. Kita berdoa saja, mudah-mudahan September, Oktober, November, Desember Allah berangkat. Amin. Amin ya Rabbal. Anak-anak sekolah, ada seorang anak sampai pergi ke kantor polisi, ada yang tidak dikirim ke kantor saya, dia minta tetes. Dia mau belajar, dia pergi ke polsek, mau cari sinyal handphone. Ada juga orang yang tidak mampu beli kuota. Ada keluarga hidup di pedesaan yang kemudian tidak bisa mengikuti pendidikan karena terkendala oleh sinyal. Di sini saya lewat dari Apasita di perbatasan ujung daripada Pekanbaru, ujung pada Riau ini, provinsi Riau. Kalau sudah dijemur sampai di sini hilang Pak sinyal. Saya tadi ngobrol dengan jemaah dari Bandung, putus. Kenapa usah putus? Harus baterai? Bukan, tidak ada sinyal. Nantilah 1 jam saya boleh telepon. Kalau saya mau ceramah dulu, antum baru telepon saya. Gak bisa jam-jam begini. Kalau mau telepon saya, jam 12 malam ada itu aktif. Memang saya jadi kelelawar, siang jadi malam, malam jadi siang.
pengawal. Itu pengawal saya, umur 3 tahun. Kalau saya capek, saya kasih bawa mobil. Dari sejak saya masuk Islam sampai hari ini, anti saya dikawal. Kalau antum mengandalkan makhluk, Allah dan malaikat akan kawal. Antum mengandalkan kekuatan Allah, malaikat akan masuk ke dalam mobil untuk menjaga. Itu yang saya iman dalam Islam. Di kafir saja saya sehat, di kafir saja saya kuat, apalagi Islam. Ini agama yang benar, ini agama yang lurus. Asas syarat mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apa yang ada pada Allah? Nah, kita doakan pemerintah ini dan kepada bisnis-bisnis ini, termasuk dokter-dokter, sudahlah, ya. Bagaimana COVID mau lari, tidak pakai salah, Pak. Kalau sambutan langsung perempuan seperti malaikat pun kalau taruh di sini tidak ada orang tertarik. Dilaporkan bahwa COVID-19 dan yang bulan terlalu. Kalau Muslim, antum pakai salam dulu kepada saudara Muslim, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru susul dengan salam-salam agama lain. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om terus. Tapi ini salam tidak. Nah maaf, langsung selamat pagi, dilaporkan COVID-19 hari ini 10.000. Gak kuat lagi pemain baru, perempuan cantik. Saya main dulu padamu. Gak ada salah, langsung. Coba tanya apa sama mereka, Islam semua itu. Bagaimana bangsa ini diberkati? Allah Akbar. Saya ingat waktu saya ceramah di Medan, di lampu merah itu banyak anak-anak miskin, pengemis bisa minta uang di lampu merah. Di Medan, Sumatera Utara. Sopir di depan saya perintahkan, kasih, jangan besar. Mereka ini memang sudah disuruh orang tuanya, kasih. Itu kalau dia minta berarti dia butuh, kasih. Ente jangan pakai teori-teori iblis, kasih. Jangan besar, itu dia ada orang tuanya. Iya, karena dia susah. Sekarang campas contoh, antum mau nggak minta di dalam itu? Oh nggak mau lah, ya karena antum orang mobil, antum kaya, dia kan miskin, makanya dia nggak malu, kasih. Jangan pakai logika kafir, saya logika Islam sekarang. Logika Islam itu hitam-hitam, putih nggak ada warna. Karena Al-Quran ini hitam dan putih, black and white. Antum campur dari abu-abu, kasih. Dan cuma nggak ada orang kecil, Ustaz, kasih yang besar, nggak ada yang kecil. Oh ya, dikasih dia 3 orang. Begitu dikasih, yang besar ambil, 2 yang kecil lagi marah. Wah itu bapak, saya tanya kan, apa itu artinya? Wah itu bapak. Jangan kasih ke dia lah, wah. Kenapa orang kasih ke dia? Nanti kalau kasih dia bawa semua, kami yang kebagian. Kalau begitu ambil lagi dia, bagi 3. Cari yang 3 sama nominalnya. Dicongkel ke lemari, mobil dashboard mobil dapat, dikasih ke 3. Sudah dikasih ke 3, bilang lagi, Pak, yang tadi mana? Saya bilang kalau kalian berkelahi di sini yang besar, ambil yang tadi yang besar, tarik ke 50.000, kasih yang sedikit, 1 orang 5.000. Yang tadinya berkelahi besar, karena berkelahi ditarik. Inilah bangsa. Bukan waktu dilantik kabinet yang kedua ini mendasarkan pada prospek kinerja etos kerja sebagai kabinet Indonesia maju. Sekarang maju atau mundur? Karena mencoba kata orang Melayu orang tua bermain air basah, bermain api betul. Lambat atau cepat, apabila umat dan agama ini kezalimi, lambat atau cepat, antum akan jatuh dan kebing-kebing. Sudah banyak kisah pada kami. Entah umat Islam melawan atau tidak, antum akan tumbang. Coba antum memakai strategi bersembunyi di bagaimanapun. Orang Arab kalau bertemu apa? Orang Arab bilang apa? Yastakuna minan nas, wala yastakuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, kau tak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Artinya gambaran ini membenarkan kemampuan berpikir saya melompat ke depan, berkata dalam hati, oh beginilah Indonesia. Tadinya Allah mengasih berkah, ditarik tadi. Kata saja lah
mulai dari pertama Pak Jokowi memimpin sampai sekarang dihiasi dengan keributan, bahkan Jakarta lagi memanas. Kita hanya berdoa. Makanya kalau jadi ustaz, jangan di pemerintah, jangan juga di sana di oposisi. Ya, kita sebagai penceramah working di jalan yang lurus kita berjalan. Tetap batil kita kalahkan, kebenaran kita angkat. To revive the truth, to bury the fiction. Mengangkat kebenaran, mengukuhkan kebatilan. Itu pekerjaan para ustaz. Dan tidak ada dalam organisasi Islam manapun, NU, Muhammadiyah, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut lebih cepat lebih bagus. Kan ada, di sini kunut mereka. Kunut. Kemarin saya tidak di sana. Sama. Atau di sana tidak masuk surga. Yang kunut masuk surga, yang tidak kunut masuk surga. Ya kalau yang kunut, alhamdulillah, berkahnya lebih banyak karena dia berdoa. Karena orang doa kunut itu adalah doa. Apa salahnya kalau kita berdoa di sujud yang kedua dan pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi saya Pak sebagai orang dari kafir mau saya ikut-ikutan. Di mana kunut saya kunut. Allahumma inna bima hadai wa aqima bima afai wa tawallana bima tawallai wa barik lana bima atai wa qina bi rahmatika syurahma qala. Ikuti saja dari Nabi masih Islam sampai sebenarnya. Begitu disuruh imam, jangan. Sholat subuh saya nggak mau jadi imam. Kenapa? Karena saya tidak mau pro antara kunut dengan tidak. Itu Pak, saya tidak mau sholat dari imam ketika mimpin sholat. Saya nggak mau jadi imam. Kalau sholat zuhur mau saya karena saya. Itu kan nggak ada suara. Mau saya. Itu mau saya. Satu waktu. Panitia yang saya di Batam ini. Saya berceramah. Begitu kita maghrib zuhur, teman satu, kawan satu belum selesai sholat. Panjang saya aja. Karena jaraknya agak jauh, saya bilang dia. Maghrib, suruh si Bayi sebagai jadi imam. Itu yang panjang seperti dia muda begini. Dia jadi imam maghrib. Begitu jadi imam, dia tadi dia waktu sholat sendirian asar, panjang saya nama saya yang disebut seperti suratmu panjang. Begitu jadi imam, melintang juga harus sampai rumah. Sembarang baca Al-Quran, nggak boleh, harus dengan takdir. Belajar makanya. Nah ini bukan mudah untuk masuk Islam. Mulai belajar sholat, mulai belajar Al-Quran, dan harus lebih penting lagi. Mugo bapak, mugo wasito, mugo kudulan. Belajar tentang al-najis. Semua itu dihafal, kerjakan dengan mulut saudara. Insya Allah. Maka status kita bukan cuma muslim biasa. Allah angkat derajat kita. Nah kalau model begini, mulai dari atas sampai ke bawah, Al-Fatihah pun sama. Baca Al-Quran pun terbentak. Nah ini. Jadi saya bilang kepada orang-orang yang masuk Islam, walau antum kalau masuk Islam, perhatikan dengan baik. Saya tidak bangga Anda masuk Islam. Saya bangga kalau antum mengerti apa Islam dan kemudian mampu mengamalkan Islam dengan benar. Itu yang saya bilang. Dan jangan berorganisasi. Jangan masuk ke NU, jangan masuk ke Muhammadiyah, jangan. Pokoknya kita ngakunya adalah Islam. Orang kunut, tidak kunut. Saya kemarin di sini juga maghrib, imam baca apa tuh? Apa zikir ya? Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam wa hayna rabbana bisalam wa akhidna al-jannah salam tawarna rabbana wa ta'ala ilaika al-jalali wal ikram illa ya rabbi anta maulana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Allahumma anta salam. Ada juga Allahumma anta salam. Itu juga nggak apa-apa, itu juga benar ya. Benar. Tapi apa salahnya kalau kita zikir Allah, mengingat Allah. Nah ini Bapak Ibu saudaraku, saya kira inilah pengalaman keislaman kami, dan saya dan istri anak akan melanjutkan perjalanan menuju ke Medan. Insya Allah. Ini jalan ini kan tempat saya lewat ya, tempat saya lewat perjalanan kemana-mana. Dari tahun 2009 saya lewat jalan ini, mulai dari hancur dulu, masuk pertama rusak. Tahun 2011, 2012 masih saya lupa. 2013 perjalanan itu baik. Zaman SBY dulu, saya tahu lumpurnya lubang-lubang yang minta ampun sih. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah baik. Saya
balik ke Banten ke sini. Kemarin saya mau pulang dari Aceh, datang ke sini. Dan kemarin pulang ke Jakarta kemarin itu karena saya lupa Pak. Saya pulang itu karena mau lupa Idul Adha. Amplopnya nggak banyak, cuma 300.000 saya pulang. Khotbahnya di kampung begini juga. Di kolong-kolong sawit begini Pak. Nah kalau ini hanya mengejar duit, ngapain saya capek-capek ke Jakarta lagi? Saya sudah 15 tahun tidak pernah ada kata lelah. Kalau mengantuk Pak Imam, betul saya mengantuk. Tapi kalau lelah saya nggak lelah. Justru dengan berserah begini saya jadi semangat. Saya larang untuk dikipas oleh apa itu? Kipas angin. Ini penyakit ini. Pori-pori terbuka, disemprot dengan kotoran. Ini kotoran. Ya, kipas angin. Tidak usah dia mulai begitu kita asli keringat keluar supaya keringat ini Allah catat. Kalau antum pakai begini, malaikat akan mencatat keringatnya. Cuma satu, saya kalau mau rapat panitia dari kopi, tapi saya minum kopi ini bagus. Kopinya tadi manis, berarti panitianya ikhlas, insya Allah. Tapi kalau sampai kopinya baik, berarti panitianya beres. Apa dari kemarin dia telepon saya, masih langsung saya telepon terus. Saya bukan ular. Kalau ular nilainya macam bicara A, S jadi D, D jadi C. Itulah politikus. Ya kan? Saya bukan ular, saya manusia. Nilainya satu. Saya bicara A, insya Allah antum sebentar sholat, saya datang. Betul. Tepat waktu sebentar sholat, saya sudah reda. Waktu parkir mobil, motor boleh datang. Istri saya bilang, Pak, ini presiden saya kasih pengumuman. Kalau kayak kantor kalian aja, puas dan UYW kalau di mana-mana jangan datang. Ini namanya. Kan begitu. Artinya dia ragu, Pak, ini kan obat kopi, ya kan? Ini kan informasi obat kopi, Pak. Orang apa takut dengan apa itu? Physical distance and apa itu? Physical distance, social distance. Dia pakaikan begini kan nggak bisa. Nanti terjangkit. Nah besok pagi dari dokter suruh tes, rapid test, swab test. Jangan cuma diri apa yang dicek, tes juga kejiwaan bangsa ini yang sedang sakit. Ya ini yang harus rapid test terutama. Ribut terus, kesana kemana ribut. Ya, urus diri masing-masing. Apalagi nanti pendidikan kita ini, Allahu Akbar. Tidak punya kompetensi akademik, tidak punya kemampuan pengalaman dalam bidang pendidikan, metode kita dalam studi pengajaran, kemudian sudah diangkat menjadi menteri lingkungan sekarang. Baik sebaiknya negara berpikir kalau tukang ojek silakan tukang ojek aja lah. Ya, kalau tukang sawit tukang sawit, kalau tukang sayur tukang ikan ya, supaya tertanam secara profesional. Job yang kita kerjakan dapat dipertanggungjawabkan secara etos dan kinerja yang baik. Sekret anak-anak sekolah secara psikologis mulai tertindas psikologinya. Yang goblok, yang nggak mau sekolah, senang-senangnya begini. Enak lah Pak kita di rumah. Anak saya sudah mau pindah di rumah. Satu bulan di Bandung yang perempuan. Apa nih? Nggak tahu, terserah dosen. Anak-anak saya kecil-kecil yang SD, SMP, SMA. Panas Pak saya. Pak bagaimana ini? Ya tunggu pemerintah. Pemerintah pun bisa. Nanti Desember ada beberapa daerah sudah mulai terbuka, mulai belajar aktif kembali. Tapi di Riau sini belum ada, masih zona apa? Zona kuning, zona biru. Sudah hijau ya. Tapi walaupun sudah hijau kita tetap waspada. Amin ya Rabbal. Karena itu COVID itu rawan kepada orang yang sudah komplikasi. Antum yang punya, iya Pak, antum yang punya asma, yang punya sakit paru-paru, ginjal, serentak saja dengan COVID. Dan itu harus benar Pak Imam. Baik-baik itu sepedang tidak ada, sampai susah bernafas. Ada. Tapi kalau bodi-bodi yang kuat begini, yang muda-muda begini, ya nggak tahu. Termasuk yang lagi bicara ini, cara kopi puluhan kalau dia. Bicara ini kan bukan dimotok, setan aja takut apalagi kopi. Jadi jangan takut, bapak-bapak yang punya riwayat penyakit komplikasi jantung, sebaiknya nggak usah di rumah aja. Betul juga itu, ada betulnya. Tapi yang sehat, yang naik tangga tidak kos-kosan, nggak boleh. Silakan ke sini. Ya, saya ini tahun 70 lahir, sudah 50 dari November 50, tapi alhamdulillah nggak pernah
boleh kopi. Podrex, bisa-bisanya Podrex dan minum. Sebaiknya dari bulan Januari saya sudah pernah ceramah. Kopi ini rentan dengan matahari dan juga rentan dengan dia takut dengan minyak kayu putih. Itu bulan Januari saya sampaikan di Medan, ada videonya. Pakai minyak kayu putih, lari dia berlindung di bawah matahari. Karena corona itu dia akan nampak pada gerhana matahari berulang bisa matahari. Kalau dia ada di mobil, pertanyaan analisa kita analisa pada hipotesa, praduga tidak ideal, praduga tidak tepat secara hipotesis. Ini ada yang bawa negara yang sering sebulan bahkan ke matahari menggunakan solar approach. Itu adalah China dan Amerika. Jadi kalau dia ada di bumi berarti senjata biologis itu sedang bertempur secara China dan Amerika. Ibaratnya sampai ke tubuhnya termasuk Indonesia. Nah, ini yang perlu kita simak. Sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan, saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sumatera Utara. Mohon doa dari Bapak Ibu agar kami senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesabaran dalam memimpin umat yang begini banyak ini. Kita setia, sekali lagi jangan sekali-kali menjatuhkan simbol ulama manapun. Sekali lagi kepada Ibu Bapak, jangan sekali-kali tidak senang dengan ulama manapun, tidak senang dengan ustaz manapun, jangan coba-coba kita berbakar menganiaya mengutuk bahkan foto-foto para ulama. Cintailah ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik, musuhilah ulama-ulama, jauhilah ulama-ulama yang dicintai oleh kafir dan munafik. Itu kata Imam Syafi'i, bukan kata saya hanya menyampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya akan melanjutkan perjalanan. Bagi ibu bapak mungkin yang berminat untuk melihat perjalanan biodata kami, ini ada buku saya dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ini dokumenter pribadi. Bagi yang mendapatkan ini, silakan ambil di mobil sana tanpa bayar. Kalau tidak bayar, boleh saya datang. Saya sudah pernah pakai air wudhu, tidak hidup di mobil. Inilah, ini sekedar fitnah kafir kepada saya. Ibu bapak bisa lihat, ini biodata saya lengkap. Saya memberitakan kepada pendeta adalah buku ini. Bagi yang berminat untuk memilikinya, silakan ada di mobil saya. Saya akan berangkat. Saya kasih waktu lebih 20 menit. Karena ini perjalanan dari Mbak ke Pekanbaru itu masih 5 jam, 5 jam 6 jam. 3 jam sampai 8 jam. Ini jalan ke